الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة يا فرج الحم ويكشف الغم يا من العباد يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن ويدافع البلاء يا رحيم. ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحش والمنكر والصفة المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا في هذا خاصة من سائر البلدان مسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara ketiga yaitu sambutan Ketua Gugus, dalam hal ini Bapak Atra Effendi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Di tengah kesibukan mengajar, administrasi lainnya dan segala macamnya, urusan keluarga, masih menyempatkan untuk hadir pada malam hari ini untuk pembukaan kegiatan Pegasus Gugus Balung Sempurna tahun 2023. Dalam hal ini izin Pak Riki menyampaikan bahwa beberapa guru-guru telah merancang kegiatan ini pada 1 bulan yang lalu menunggu kejelasan dana bantuan operasional. Untuk itu salawat berserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan pada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang tidak berilmu pengetahuan pada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang. Yang saya hormati Bapak Riki Rikmansyah selaku Koordinator Penghubung Wilayah Tawau serta rekan-rekan panitia, guru bina dan guru pamong yang hadir pada saat sekarang ini. Malam ini pembukaan untuk kegiatan lomba penulisan inovasi pembelajaran. Jadi ada 2 acara yang diangkat oleh Gugus. Yang pertama LDKS, Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa, insya Allah akan dilaksanakan tanggal 29 dan tanggal 30-nya dilanjutkan dengan kegiatan guru pamong. 29 itu adalah LDKS, di mana yang diutus adalah OSIS masing-masing CLC di wilayah kerja Gugus Balung Sempurna yang sudah dibentuk dan dikukuhkan oleh guru di CLC masing-masing dan dilanjutkan dengan kegiatan pembuatan media pembelajaran oleh guru pamong selingkungan Gugus Balung Sempurna dan malam ini dilakukan sosialisasi dan bagaimana untuk pembuatan media pembelajaran dari segi pemaparan kurikulum oleh Bapak Agil. Nah, selamat datang juga Bapak Agil di Gugus Balung Sempurna yang baru bergabung. Semoga menjadi awal yang baik untuk kita kolaborasi di Gugus memajukan Gugus Balung Sempurna. Semoga dengan kegiatan ini menambah kapasitas kita meningkatkan pelajaran yang lebih berkualitas, meningkatkan mutu sehingga dapat menarik sehingga mereka untuk semangat belajar. Itu yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti pembekalan selama
semangat untuk membuat pelajaran yang baik guru, di mana kita mengangkat kurikulum merdeka, jadi bebas berkreasi guru CLC masing-masing, baik itu dari media dari karton kah, menggunakan digital kah, menggunakan alat-alat dan segala macamnya, tergantung kreativitas di sekolah masing-masing. Itu saja yang mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sekian. Saya sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara keempat, sambutan sekaligus membuka acara oleh Bapak Koordinator Penghubung. Untuk Bapak Riki Rikmansyah, waktu dan tempat dipersilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih banyak Ibu Arini selaku MC. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ketua Gugus Balung Semona, Bapak Atra Effendi, yang kami hormati Ibu Bapak Guru, yang kami hormati juga anak-anaknya tidak ada ya, yang kami banggakan anak-anak, yang kami hormati juga pemateri sekaligus warga baru di Balung Sempurna, seperti yang disampaikan oleh Pak Atra, yang alhamdulillah hari ini bisa menjadi berkesempatan bertukar informasi atau memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang cukup ringan, mudah, dan rasanya tidak berat untuk diucapkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semoga ibu bapak semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apapun. Jika ada yang sakit, semoga segera Allah mengangkat sakitnya, meringankan sakitnya, dan mencukupi kebutuhan dan keperluannya. Ibu bapak guru yang kami hormati, terima kasih Pak Atra sudah kembali menggiatkan kegiatan di Gugus. Betul sekali, kegiatan ini sangat berkorelasi dengan anggaran dana, sehingga mudah-mudahan angin segar, dana yang diturunkan atau dana yang segera dialokasikan kepada CLC bisa segera turun dan cair, sehingga kegiatan-kegiatan lainnya pun bisa dilakukan. Sungguh ide yang brilian, ide yang cemerlang, bisa tetap melakukan kegiatan ini walaupun dengan keterbatasan anggaran. Dengan media secara virtual, Ibu Bapak masih tetap bisa melakukan kegiatan bukan hanya dengan Zoom, tapi dengan Jitsi juga bisa, ataupun dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Yang penting adalah materi ataupun apa yang disampaikan, suatu hal yang bermanfaat, sehingga itu bisa menjadi kemanfaatan untuk kita bersama. Ibu dan Bapak selaku guru memang tidak bisa lepas dari sebuah inovasi, kreativitas, dan juga keberanian dalam mengemas pembelajaran yang menyenangkan atau juga pembelajaran yang memudahkan anak-anak, sehingga anak-anak kita bisa memahami materi apa yang kita sampaikan dengan baik, tepat, dan tercapai tujuan-tujuannya. Rasanya saya tidak perlu menggurui Ibu dan Bapak bagaimana caranya membuat inovasi-inovasi, tapi rasanya memang sangat tepat apabila dari Ibu dan Bapak bisa saling bertukar informasi, bertukar pemikiran, bahkan bertukar karyanya untuk menjadikan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, lebih tepat, dan lebih tercapai tujuannya. Dengan tuntutan zaman sekarang, rasanya
apa-apa yang dilakukan oleh setiap guru bisa menjadi pembelajaran bagi guru yang lainnya. Tentu dengan media atau sarana gugus ini, pembelajaran antara guru ini bisa dapat dengan mudah untuk bisa ditransformasikan, untuk bisa diserap dan bahkan untuk bisa ditiru oleh guru lain, sehingga apa hal-hal yang baik bisa segera diikuti, ditiru atau bahkan dilakukan oleh guru yang lainnya. Terima kasih Pak Atra, gugus Balung Sempurna tetap eksis untuk kembali beraktivitas. Beberapa gugus yang lain masih ada vakum, tapi mudah-mudahan ini bukan juga karena sudah anti anggaran mau turun, baru ada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya memang masuk dalam kegiatannya gugus segera juga bisa tergantikan jika memang ada anggaran dana yang sudah masuk, sehingga kasbon dari Bapak Guru bisa terbayarkan. Lalu selanjutnya kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan mudah-mudahan juga tidak tumpang tindih dan juga bisa efektif untuk dilakukan dan serta manfaatnya dapat dirasakan. Kami menyambut baik berita gembira Pak Atra bisa melakukan kegiatan LDKS setingkat gugus. Ini kegiatan yang saya juga belum tahu seperti apa, tapi melihat konsepnya ini adalah ya hal yang baru ya. LDKS dilakukan setingkat gugus sehingga ada pemahaman atau pemberian materi bukan hanya oleh guru yang bersangkutan bertugas di sekolahnya, tapi juga membuat dan memperkaya ilmu pengetahuan bagi anak-anak setelah bertukar informasi atau mendapatkan informasi dari guru-guru yang lainnya yang bukan mengajar di tempatnya. Jadi ini adalah ide yang bagus, ide yang kreatif. Semoga kegiatan yang nanti direncanakan juga bisa dilakukan. Mengawal itu semua, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu dan Bapak Guru yang berada di Gugus Balung Sempurna untuk bisa hadir pada pertemuan ini. Bukan hanya hadir, tapi usahakan bisa memberikan kemanfaatan dan bisa memberikan hasil dari pertemuan ini. Jadi terima kasih juga kepada narasumber. Semoga bisa terus berkontribusi, bukan hanya di gugus ini, tapi bisa di gugus lain juga, atau bisa seantero Sabah ya, siapa tahu memberikan peluang dan kesempatan. Ditunggu guru-guru yang lain yang berpotensi, jangan malu-malu. Pak Agil sudah mengawali dan memberanikan diri. Rasanya ada segudang dan berjuta-juta ilmu dari ibu bapak semua. Bagi saya itu bisa muncul dari guru bina, dari guru pamong. Yang penting setelah yang bermanfaat bisa kita rasakan manfaatnya. Kenapa tidak bisa menjadi narasumber? Sukses, lancar. Mudah-mudahan tidak terkendala jaringan, tidak terkendala dengan situasi kondisi cuaca, karena mungkin hujan nanti takut sinyal hilang atau apa. Mudah-mudahan kalau di Tawa sudah mendung-mendung, mudah-mudahan nyampe ke daerah lain tidak sampai hujan sehingga kegiatan ini bisa terus berjalan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya buka kegiatan inovasi pembelajaran di Gugus Balung Sempurna. Terima kasih kami ucapkan kepada panitia, kepada ketua gugus dan para pemateri serta ibu bapak semua yang sudah mendukung kegiatan ini. Sukses, lanjutkan perjuangan dan terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riki sudah sudi membuka kegiatan kami. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu penyampaian materi tentang media pembelajaran oleh Bapak Agil. Sebelum itu izinkan saya untuk membacakan biodata beliau. Saya terus ngikut materi dari pemateri, boleh kan ya Bu? Boleh Pak, boleh Pak. Asik. Terima kasih. Lanjutkan. Ya Pak, sama-sama. Tidak muncul.
Sambil menunggu share screen, izinkan saya membacakan daftar riwayat hidup Bapak Agil. Data diri, nama Agil Rido Bima Anggara, lahir Temanggung, tanggal 23 Oktober 1993, beragama Islam, alamat Giling Sari, Kecamatan dan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Pendidikan SD N1 Temanggung, SMP Negeri 1 Temanggung, SMA Negeri 3 Temanggung, Universitas Negeri Semarang, dan PPG Universitas Negeri Semarang tahun 2018. Pengalaman kerja tahun 2016 sampai dengan 2017, guru SM3T di SMA Era Gayam, Membramo Tengah, Papua. Tahun 2019 sampai dengan 2022, guru mata pelajaran PJOK di SD Al-Kausar Temanggung. Tahun 2022 sampai dengan sekarang, guru bina tahap 11 di CLC Teguan Sebatik, Tawau. Hobinya olahraga, memasak, dan rekreasi. Moto beliau, menjadi pendidik adalah panggilan hati, mendidik dengan sepenuh hati karena anak didik membuka sepenuh hatinya. Baik, itu saja untuk daftar riwayat hidup beliau. Untuk waktu dan tempat kepada pemateri, supaya kita lebih kenal lebih dalam lagi, dipersilahkan Bapak Agil untuk memulai materinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Arini. Izin Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengarkah Bu Arini? Terdengar Pak, aman. Oh, siap. Yang Jelas kami kedengaran hormati, Wow. siap Pak Riki. Yang kami hormati Bapak Koordinator Penghubung, Bapak Riki Rikmansyah. Yang kami hormati Ketua Gugus Balu Sampurna, Bapak Atra Effendi, Ibu Bapak Guru, rekan-rekan seperjuangan, baik guru bina maupun guru pamong yang kami hormati, semoga senantiasa kita dalam lindungan Allah, dimanapun kita bertugas, dimudahkan langkahnya, sehat selalu, dan senantiasa menjadi pribadi yang pembelajar. Karena mengapa demikian? Ya, itulah profesi guru, mau tidak mau kita dipaksa untuk belajar. Sebelum saya akan mulai nanti, bukan menggurui, tapi berbagi saja tadi yang disampaikan Pak Riki. Sepertinya ini saya bentuk dari ospek. Ospeknya teman-teman balsem ke saya ini. Masuk pertama langsung dapat ospek, suruh ini membagikan materi ya. Jadi ya sebisanya saja. Boleh jadi nanti bila, eee, itu belum jadi tahu oleh Bapak Ibu, boleh jadi adalah saya lebih tahu lebih dahulu, bukan berarti siapa yang lebih pandai, saya kira, konteksnya adalah berbagi ilmu. Jadi saya juga akan belajar dengan ibu bapak semua, jadi ya kita nikmati sajalah malam ini dengan ilmu-ilmu ini semoga nanti bermanfaat, harapannya begitu. Bapak Ibu izin share screen. Oke. Saya mulai dengan seluruh layar dulu. Atau jendela lah. Oke. Ini kemarin, hari Sabtu kami, Minggu ya Allah, Minggu, kami ada meeting di Taman Sawit waktu itu, dan saya dapat bom dari teman-teman untuk menyampaikan materi, dan saya kira saya menganggap ini adalah sebuah amanah, jadi insya Allah saya lakukan terbaik, kekurangannya adalah dari saya, kalau ada benarnya nanti ya dari Allah yang mempunyai ilmu segalanya. Jadi malam hari ini Bapak Ibu kita akan belajar bersama-sama tentang inovasi media pembelajaran. Jadi kita fokusnya ke media pembelajaran, namun saya akan tarik mundur
media pembelajaran itu ada karena adalah dari rancangan pembelajaran, dari modul ajar. Rancangan pembelajaran ada kalau di kurikulum Merdeka itu diturunkan dari capaian pembelajaran, turun ke tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Nah, barulah kita bisa merancang suatu materi pembelajaran. Jadi media pembelajaran adalah bagian dari modul ajar tersebut. Itu sebagai pembuka. Bapak Ibu kalau tadi ingat di awal saya menyampaikan bahwa menjadi guru itu berat, tidak semudah itu Ferguson itu kan. Jadi saya ingin Bapak Ibu juga merespon saya. Jadi pembelajaran itu kan kita seharusnya bermakna dan di hari ini juga malam ini saya mencoba ke situ juga karena tantangan pembelajaran daring itu, kebanyakan satu arah, susah untuk dua arah. Makanya saya ingin, kita pembelajarannya dua arah untuk malam ini. Oke, saya ingin bertanya ke Ibu Bapak, boleh nanti jawab di kolom kolom komentar. Nah, kolom komentar. Kira-kira kalau anak-anak didik kita tidak belajar, komentar Ibu Bapak apa? Komentar bagi anak-anak yang tidak pernah belajar. Ayo, 1 menit aja, silakan berkomentar. Kan pasti, "Wih, anak-anak ini malas belajar," itu kan, mungkin. Kira-kira komentarnya apa Bapak Ibu, jika ada anak yang malas belajar, tidak mau belajar, malas membaca, dan lain-lain? Ini kok nggak ada respon ini? Ayolah, diresponlah. Oke, membangun komunikasi dengan si anak, Bu Desri. Ketika ada anak yang malas belajar, kira-kira menurut Bapak Ibu, itu anak yang seperti apa? Siap Pak, saya Pak. Pak Irwan mau berbicara, oke boleh. Oke, siap. Biasanya anak-anak nih Pak yang kurang berkomunikasi, biasanya dari lingkungan keluarganya dulu Pak. Kita cari tahu dulu bagaimana dengan keluarganya, lepas itu kita ambil metode-metode yang lain untuk memberikan pemahaman cara belajar yang baik. Mungkin begitu Pak. Oke Pak Irwan, terima kasih. Jadi pada intinya adalah pengembangan metode pembelajaran. Kemudian Pak Atra, anak-anak yang malas belajar itu mungkin karena kurang perhatian, minat belajarnya kurang, perlu motivasi Bu Arini. Terus cuman itu aja ya? Nggak ada lagi yang Ibu Bapak mau komen ya? Oke lah. Jadi kita harus sepakati bersama Bapak Ibu bahwa tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah mungkin boleh jadi karena sesuatu hal ia terkendala untuk belajar. Setiap anak pasti memiliki potensi dan minat bakatnya sendiri. Begitu pula kita Ibu Bapak guru, eee, taruhlah saya, kita mempunyai, profesionalnya di bidang masing-masing. Cuman kebetulan di Sabah ini kita harus perang dengan segalanya. Kita harus menyiapkan bahkan kita belum sempat menyiapkan senjata untuk perang dengan anak-anak, besok sudah ketemu harinya jumpa dengan anak-anak. Nah, itulah yang jadi salah satu kendala kita di Sabah ini. Maka dari itu, ketika kita nanti bersatu, bisa membuat modul ajar pada akhirnya nanti modul-modul itu mungkin bisa dipakai oleh ibu bapak guru di masing-masing CLC dengan mempertimbangkan kondisinya masing-masing, bisa dikembangkan seperti itu. Oke, saya akan kembali lagi ke ini, ke ya, presentasi. Bapak Ibu saya minta untuk mengisi ke sini, apa, gugus balon sempurna ya. Kalau tadi kan anak-anak yang malas belajar. Nah, sekarang Ibu Bapak silahkan komen. Di situ ada pertanyaan, mengapa guru guru harus menjadi pribadi pembelajar?
Sekarang pertanyaannya guru, kalau tadi kan anak-anak, sekarang saya balik. Mengapa guru harus menjadi pribadi yang pembelajar? Oke. Mengapa guru harus menjadi yang pembelajar? Itu kalau Ibu Bapak klik di link di grup kita, Gugus Balsem itu, nanti akan muncul ini di sini. Nggak apa-apa, kita kan saling komunikasi. Jangan sampai ini cuma satu arah, Ibu Bapak nanti jatuhnya tidak bermakna, nanti kan nggak asik. Kita akan berusaha menciptakan pembelajaran yang menyenangkan tadi kan Pak Riki menyampaikan. Mengapa guru harus menjadi pribadi pembelajar? Sebab guru adalah contoh. Saya nggak tahu itu siapa yang menulis itu. Sebab guru adalah contoh. Oke, lanjut yang lain. Ayolah, biar kita asik kalau ada respon. Agar dicontoh oleh peserta didik. Wih, mantap sekali. Mengapa guru harus menjadi pribadi pembelajar? Karena guru keren. Wih, siapa ini? Karena guru keren. Sebab guru adalah contoh, guru adalah role model, makanya harus terus menjadi pembelajar. Oke, lanjut. Lanjut. Mengapa guru harus menjadi pribadi pembelajar? Guru adalah suri teladan. Kalau ini istilah Arabnya adalah uswatun hasanah ini. Kalau saya tidak salah, Pak Erwin yang harusnya tahu ini. Benar tidak Pak Erwin? Suri teladan, uswatun hasanah. Ada lagi? Mengapa guru harus menjadi pembelajar? Kita tunggu satu respon lagi ya, Bapak Ibu ya. Mengapa guru harus menjadi pribadi pembelajar? Wih, ada yang ngasih jempol itu. Ini siapa aja ini yang mengikuti baru 5. Oke, kita hitung 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ternyata oh masih ada satu lagi nih. Wih, masih ada lagi nih, guru pencipta generasi. Wih, karena guru keren, terkoneksi pada siswa juga. Oke, pada intinya, mengapa kita harus menjadi pembelajar adalah, ya memang itu salah satu tugas kita sebagai guru. Ketika kita tidak mengupgrade ilmu kita tidak mengikuti perkembangan zaman, kita akan ketinggalan dengan anak-anak. Apalagi anak-anak kita di era zaman sekarang ini Masya Allah luar biasa ilmu teknologi kita dibanjiri. Nah, kalau kita tidak siap dengan itu, kita yang akan ketinggalan. Bapak Ibu, saya akan mulai dengan marilah kita buka hati, buka pikiran, jangan terpaku dengan eh, buku teks. Meskipun buku teks itu juga termasuk media pembelajaran. Cuman sesekali kita lakukan inovasi, barangkali itu membangkitkan gairah semangat anak-anak untuk belajar. Oke. Saya akan mulai dengan apakah tanda tanya besar, apakah yang dimaksud dengan modul ajar? Tadi saya kan di depan menyampaikan, sebelum kita membuat mau merancang media ajar, tentunya kita harus tahu dulu modul ajar itu apa. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan media ajar? Yang ketiga, apa keterkaitan modul ajar dan media ajar? Keempat, bagaimana langkah menyusun rencana pembelajaran yang memanfaatkan media pembelajaran inovatif? Yang kelima, seperti apa contoh inovasi media ajar yang dilakukan oleh guru-guru inspiratif? Wih, ini jadi tanda tanya kita. Nanti di belakang, saya ada games, penilaian formatif kalau di proses KBM anak-anak. Mungkin ini bisa jadi salah satu media ajar juga, nanti akan muncul
perankingan, nah, Ibu Bapak guru semua berkaitan dengan pemahaman materi tentang media ajar ini dan modul ajar. Oke, prinsip penyusunan pembelajaran. Pembelajaran itu adalah rangkaian proses panjang yang awalnya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ya, saya paham kondisi kita di Sabah ini, kita mengajar multi mapel, multi subjek, kelasnya beda lagi, tambah kelas rangkap lagi, weh. Sudah itu kalau main tinju itu sudah kena jab, kena lengkap lah itu. Tapi Masya Allah luar biasa, Ibu Bapak guru semua yang ada di Sabah ini, saya benar-benar apresiasi bahwa berjuangnya sangat-sangat luar biasa dan tanpa kenal menyerah, ditunjukkan dengan anak-anak didik kita yang hasilnya itu luar biasa. Kita kembali lagi ke pembelajaran. Pembelajaran diawali dengan proses perencanaan asesmen, dan perencanaan pembelajaran. Asesmen itu adalah penilaian. Asesmen itu ada 3 jenis yang dilakukan pertama. Asesmen dilakukan pertama itu untuk mengetahui, oh anak kita ini kebutuhannya apa? Oh anak kita ini ada di level berapa? Jangan sampai kita merancang tujuan pembelajaran, tapi anak kita ini belum bisa sebenarnya masuk ke materi itu, gitu. Jadi kalau di kurikulum Merdeka ada pembelajaran diferensiasi, artinya sesuai dengan kebutuhan siswa, karena tiap siswa juga beda-beda. Tapi mungkin nanti ada pertanyaan, "Pak, jadi apakah kita harus membuat modul ajar sesuai dengan jumlah siswa?" Ya, enggak juga itu. Kita bisa gunakan, ini misalnya anak-anak yang levelnya masih di bawah, di tengah, dan di atas. Jadi, pertama kita melakukan penilaian dulu dari anak-anak ini, kebutuhan anak-anak seberapa. Kemudian kita melakukan, kalau asesmen yang selanjutnya formatif, asesmen yang ada di tengah-tengah pembelajaran untuk mengevaluasi apakah dari tujuan pembelajaran ini sudah tercapai. Yang terakhir, asesmen sumatif, itu yang jadi nilai akhir dari tujuan pembelajaran tersebut. Oke. Kita kalau sudah tahu sudah melakukan penilaian ke anak-anak, kita melakukan perencanaan pembelajaran. Contoh, biar mudah memahaminya. Saya ngajar PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan. Anak ini belum bisa renang, tiba-tiba saya ajak ke Sansui. "Oke guys, kalian semua masuk kolam, nah, silahkan renang." Padahal ini anak kelas 1. Nah, itu kan artinya saya ndak jeli menganalisis, kemampuan anak di awal. Nah, itulah pentingnya asesmen. Jadi, perencanaan pembelajaran itu di dalamnya ada tujuan pembelajaran, langkah, dan asesmen. Tujuan pembelajaran itu diambil dari kalau dulu zaman, kurikulum 2013 dari KIKD 37 tahun 2018. Bapak Ibu mungkin punya filenya kalau ingat ini 37 tahun 2018, ini KIKD semua mapel yang diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Oke. Kalau di kurikulum Merdeka, itu tujuan pembelajaran diambil dari ATP, alur tujuan pembelajaran. Nah, harapannya ketika kita merancang suatu modul ajar itu, ya, pendidik diharapkan dapat menyelenggarakan proses pembelajaran yang interaktif, ya, inspiratif, menyenangkan, menantang, bermakna. Jadi bukan hanya, "Oke anak-anak, buka halaman sekian." Wah, ini kayaknya menceritakan diri saya sendiri ini. Ya Allah. "Anak-anak buka halaman sekian, silahkan catat buku sampai habis." Ya, metode pembelajarannya kan CBSA. Nah, itu yang memang kita perlu lakukan inovasi dan pengembangan. Kemudian tadi yang saya sampaikan, sesuai dengan kebutuhan siswa, diferensiasi pembelajaran. Boleh jadi contoh di pembelajaran matematika, anak yang ini sudah bisa sampai materi tertentu, yang ini masih ketinggalan. Kalau kita melakukan proses pembelajaran dengan tujuan pembelajaran yang sama, kasihan anak-anak yang belum bisa mengikuti di atas, dia akan kesusahan. Itulah pentingnya, kejelian kita terhadap anak-anak. Kemudian,
modul ajar itu yang di dalamnya ada media pembelajaran yang inovatif itu tentunya untuk memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, berpusat kepada peserta didik. Ya, jadi bukan hanya ceramah seperti yang saya lakukan ini. Saya upayakan nanti akan lebih asik pembelajaran kita ketika nanti ada games dan lain-lain. Karena ini kita membangun konsep pemahaman dulu, jadi saya banyak bicaranya dulu. Oke, nomor 5 adalah memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian, sesuai bakat, minat, perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Ini tadi saya sudah sampaikan di awal, kita memahami CP, kemudian merumuskan TP, menyusun ATP, merancang pembelajaran. Kalau dari kurikulumnya SIKK dulu pernah ada, setiap KKGM GMP itu merumuskan TP dan ATP untuk kurikulum merdeka yang harapannya bisa dipraktikkan di, seluruh sekolah CLC yang ada di Sabah ini. Rencana pembelajaran dirancang guru untuk memandu melaksanakan pembelajaran sehari-hari mencapai suatu pembelajaran mengacu pada CP. Oke, kalau zaman dulu, zaman, 2013, K13 itu RPP namanya. Kalau di, kurikulum merdeka, kalau kita sudah tidak membuat RPP, kita membuatnya modul ajar. Kalau kita sudah membuat modul ajar, maka kita tidak perlu membuat RPP, karena komponennya modul ajar sudah meliputi komponen yang ada di RPP. Ini saya akan sekilas saja, komponen zaman dulu yang ada di RPP, kita ingatkan bersama-sama. Kalau zaman dulu, ada banyak betul itu, nama sekolah, identitas, bla 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 bla, banyak betul sampai kita apalagi ini kita di Sabah, besok harus ngajar, ya kan, ya sudahlah buku teks gitu. Terus ada penyederhanaan waktu zaman Covid itu, jadi membuat RPP hanya tujuan pembelajaran, langkah, dan asesmen isinya. Nah, kalau di modul ajar, komponen minimumnya itu ini, ada 5. Saya ambil ini dari panduan asesmen dan pembelajaran yang kurikulum merdeka. Nanti saya akan bagikan, buku tersebut e-book mungkin, tapi mungkin ibu bapak guru sudah punya, boleh jadi ada yang belum punya, nanti akan saya bagikan. Komponen minimum di modul ajar adalah tujuan pembelajaran, langkah kegiatan pembelajaran, rencana asesmen di awal, rencana asesmen di akhir, dan media pembelajaran yang digunakan. Nah, inilah yang akan kita bahas lebih dalam. Media pembelajaran yang akan digunakan, termasuk misalnya bahan bacaan atau sumber belajar. Oh ini saya kadang agak kalau mau menyampaikan itu jadi ndak pede kalau ingat tuh teman-teman ini juga dari kependidikan banyak itu. Tapi ya sudahlah, bismillah lah, kita mengingatkan saja. Saya niatnya mengingatkan, bukan menggurui. Media pembelajaran, misalnya bahan bacaan. Kalau bahan bacaan, jurnal, artikel, e-book, dan lain-lain kan itu termasuk sumber belajar. Nah, ini media pembelajaran boleh jadi lembar kegiatan, LKPD, lembar kegiatan peserta didik, video pembelajaran, tautan situs web, atau yang lain-lain. Ini komponen minimumnya. Kalau yang mau lebih lengkap, nah inilah identitas, dan lain-lain ini, bla 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 ini. Nanti saya akan bagikan ini, slide presentasi ini ke ibu bapak. Oke, sekarang kita masuk media pembelajaran ya, fokus ke media ya. Setidaknya ibu bapak ada gambaran, media pembelajaran itu datangnya dari mana itu. Dari CP, TP, ATP, modul buat asesmen dulu, buat, modul ajar, di dalamnya ada media pembelajaran. Oke. Apakah yang dimaksud dengan media pembelajaran? Nah, ini saya ngutip dari, webnya Kemendikbud. Jadi ini bukan karangan saya bukan ahli, bukan narasumber instruktur juga, jadi ya ngutip-ngutip sajalah. Media pembelajaran adalah alat atau sarana. Mungkin ini nanti akan keluar di tes formatif kita loh Ibu Bapak Guru loh, boleh kalau ada yang mau nyatat. Media pembelajaran adalah alat atau sarana yang digunakan dalam proses pendidikan untuk membantu menyampaikan informasi, dan memfasilitasi pembelajaran siswa. Media pembelajaran dapat berupa berbagai bentuk, baik itu benda fisik seperti buku, alat peraga atau model, maupun media digital seperti video, animasi, presentasi multimedia, atau aplikasi interaktif. Termasuk yang
kita buat, yang saya rancang ini itu termasuk media untuk menyampaikan materi ke, ibu bapak semuanya. Itu juga media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat komunikasi. Kalau di atas tadi alat atau sarana, ini bisa juga sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran dari guru sebagai fasilitator pembelajaran kepada peserta didik sebagai penerima informasi. Media pembelajaran juga dapat diartikan sebagai prosedur yang sengaja dirancang. Jadi ada sintaksisnya kalau dulu zaman kuliah, manajemen pendidikan itu kan ada sintaksisnya. Kajian kurikulum, model pembelajaran based learning, project based learning, discovery, inquiry, kooperatif yang macam-macam itu kan ada sintaksisnya, ada urutannya. Sengaja dirancang untuk membantu peserta didik dalam belajar secara lebih baik sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran secara lebih efektif. Oke, ini tadi saya selalu ingat itu Pak Riki itu, kalau belajar harus menyenangkan itu. Makanya ada satu komunitas di Indonesia itu adalah Gerakan Sekolah Menyenangkan. Ibu Bapak kalau main Facebook, nah bisa itu cari Gerakan Sekolah Menyenangkan. Di situ banyak sekali aktivitas-aktivitas best praktis sekolah-sekolah di Indonesia yang menyajikan kegiatan yang menyenangkan untuk anak-anak. Nah, nanti di situ bisa dicari. Gerakan Sekolah Menyenangkan. Oke, tujuan media pembelajaran, oke, meningkatkan pemahaman siswa, meningkatkan keterlibatan peserta didik, memfasilitasi pembelajaran menjadi aktif, menggambarkan konten dengan lebih nyata, memfasilitasi pembelajaran mandiri, meningkatkan retensi pemulihan informasi, dan meningkatkan kreativitas. Jadi, tidak hanya CPSA saja kan, catat buku sampai habis. Itu anak-anak kadang kalau ngolok itu gitu-gitu. Pak, nyatet lagi, atau kerja soal, nah kan gitu. Jadi kalau kita lakukan inovasi kan anak-anak mungkin akan lebih lebih semangat, antusias untuk belajar. Ya, sekarang kita ke contohnya ya. Contoh media pembelajaran, buku atau e-book dan materi cetak. Tadi saya sampaikan ada jurnal, artikel, tapi kadang artikel ini kita harus lebih jeli karena harus memang materinya itu kita ambil yang memang dari ahli kan, kita ndak boleh ngutip sembarangan. Media audiovisual, gambar, oke, sedikit saya akan bahaslah biar ndak garing. Buku elektronik contohnya apa aja itu. Buku materi cetak, jurnal, lembar kerja, dan lain-lain. Kalau audiovisual, itu adalah audio, video, termasuk multimedia, seperti rekaman suara, podcast, ceramah audio, dan lain-lain. Media gambar, nomor 3. Media gambar, termasuk di dalamnya adalah gambar, foto, diagram, grafik, ilustrasi, dan lain-lain. Ini sudah sering kita praktikkan kok ini sebenarnya. Media interaktif, di dalamnya adalah aplikasi edukatif, simulasi pendidikan, permainan pendidikan, dan lain-lain. Nah, nanti ini kita akan coba tentang media interaktif. Nanti saya pakai, Quizzes. Ini mesti ibu bapak sudah pernah nyoba semuanya ini, Quizzes. Nanti kita akan coba. Terus VR atau AR. Media pembelajaran kelima adalah media realitas virtual dan realitas augmentasi atau AR. Nah, itulah. Ada satu aplikasi. Halo halo Bu Arini, oke kah? Kok ada Iya, Pak. gitu di saya? Masih Oke kan? terdengar, Pak. Aman-aman. Siap, siap. Ada satu aplikasi di Play Store, ibu bapak bisa download. Itu namanya adalah Assembler Edu. Di situ asik betul belajarnya. Contoh, kita mau menyajikan, suatu media, gunung meletus. Itu kita tinggal foto di suatu tempat, di manapun tempat itu, kita putar begini, itu akan keluar itu gunung meletusnya. Saya itu dari tadi kepikiran gimana caranya ini melihatkan aplikasi itu ke ibu bapak itu di media ini, cuman karena waktunya sangat sedikit sekali untuk saya menyiapkan materi ini, jadi saya akan kirim link-nya aja yang dari Play Store nantilah. Nanti saya diingatkan ya Bu Arini ya.
Iya, Pak. Assembler. Oke, saya kirim sekarang aja. Assembler Edu. Ini nanti Ibu Bapak silakan download. Itu asik betul kita ke anak-anak. Oke. Kita ke anak-anak bisa pakai itu asik itu pembelajarannya. Terus selain VR dan AR itu ada AI, kecerdasan buatan, yang AI. Nanti kita akan coba juga yang paling sederhana lah kita pakai ChatGPT. Tapi saya itu kadang kalau mau menyampaikan begini itu takutnya ibu bapak sudah tahu gitu. Tapi enggak apa-apa lah, sifatnya kita kan mengingatkan. ChatGPT nanti kita akan coba ChatGPT. Terus nomor 5 media online dan e-learning. Maaf, nomor 6. Di dalamnya adalah pembelajaran online, video pembelajaran online, kursus daring, forum diskusi, sumber daya pembelajaran digital, dan lain-lain. Yang ketujuh, alat peraga dan model. Nah, ini sering dijumpai lah ini kalau di sekolah, misalnya rangka tulang, terus yang matematika itu, kan banyak itu kalau alat peraga. Ini sudah tidak asing lah. Ataupun kalau ibu bapak yang kreatif itu biasanya pakai kardus-kardus itu. Buat apa ya, KM, HM, DAM, MDM, CMMM itu satuan panjang ya, itu pakai kardus di tingkat-tingkat begitu dan lain-lain. Terus selanjutnya media ke-8 adalah visualisasi data, mencakup grafik, diagram, peta, infografis, dan lain-lain. Lanjut media sosial. Media sosial itu platform media sosial dapat digunakan dalam konteks pembelajaran kolaboratif, di mana siswa dapat berinteraksi, berbagi pengetahuan, berpartisipasi dalam diskusi sesama siswa dan guru. Banyak kok kelas-kelas online, ada Google Classroom, dan lain-lain. Media cerita naratif. Cerita dongeng, literatur dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk menggambarkan situasi dan nilai-nilai konsep dalam bentuk menarik dan menggugah imajinasi siswa. Oke, sekarang kita ke ini aja, ke contohnya dulu. Contoh media pembelajaran inovatif dan tools AI. Kalau tadi kan teori ya, saya banyak cakap. Sekarang kita langsung tengok saja seperti apa contoh-contoh media. Kita mulai dari ChatGPT lah. Atau jangan ChatGPT dulu. Oke, buat puzzle maker. Jadi buat puzzle ini caranya di web namanya web puzzle maker discoveryeducation.com. Saya juga buat ini juga untuk PJJ saya besok ke anak-anak. Jadi saya buat puzzle ke anak-anak. Ini yang rencana PJJ besok Kamis di materi. Beginilah contohnya. Anak-anak saya minta untuk membuat untuk cari istilah apa yang ada di dalam bola basket. Kan ada banyak itu, ada passing, shooting, dribbling, dan lain-lain. Ini saya menggali asesmen dulu anak-anak itu bisa enggak itu. Ini puzzle maker, jawabannya begini. Ada istilah di dalam basket, ada dribbling, dunk, foul, free throw, dan lain-lain. Nah, ini kan asik. Kalau kita tampilkan ini di papan tulis, anak-anak kan bisa mencoret-coret itu di papan tulis. Nah, mungkin itu bisa dipraktikkan juga. Selain ini, yang di puzzle maker bisa membuat, bisa membuat apa itu? Nah, ini juga teka-teki silang yang seperti ini. Mendatar nomor 7, memasukkan bola kering, nomor 7. Memasukkan bola kering adalah shooting jawabannya. Ya, nomor 7. SHOOT. Shooting kan? Waduh, ini bahaya ini. Iya, Nomor 7 Pak. jawabannya shooting, Mbak. Iya kan, Bu Arini bener kan? Ya Allah, ini Iya, jawabannya Pak. Bu Betul, Arini. Pak. Syuting. SHOOT.
TING, syuting. TING, Ya, jangan ya. sampai salah kan. Waduh, kacau nanti gurunya kalau salah. Nomor 2 mendatar. Gerakan dalam bola basket, posisi bola masih di tangan dari lawan, badan berputar dengan tumpuan satu kaki. Pivot. Nah, ini Pivot. Pak. Nah, itulah. Nah, nanti kena ini sama Pak Abraham nanti sama Bu Desri. Pivot atau pivot itu yang benar itu bacanya. Nah, itulah itu. Ini contoh sederhana aja Bapak Ibu buat TTS, itu tadi di web namanya Puzzle Maker. Jadi Ibu Bapak bisa pilih di sini. Nah, ini salah satu. Lanjut selain di Puzzle Maker, ini pun media yang tadi saya di awal. Nah, ini namanya Mentimeter. Terus ada lagi kok. Sabar. Ya, saya lupa. Kita lihat di Instagram aja ya. Kita lihat di Instagram. Saya sudah nyimpen. Saya itu kalau di IG itu, itu ngikuti ini konten-konten kreator guru-guru yang ya asik itu. Saya senang kalau ngikuti. Jadi ya gitulah kadang kalau ada waktu ya dipraktikkan gitu, anak-anak. Oke, full screen, jendela, terus Instagram saya. Wah, kalau mau follow saya ya boleh sambil iklan. Ya. Kita tengok ya. Ini Bu Arini Ya, videonya Pak. keluar suaranya enggak tadi? Tadi keluar suaranya kah? Belum, Pak. Kalau sekarang? Keluar? Belum, Pak. Coba ulang lagi, Pak, share screen-nya. Ada suaranya kah Bu Arini? Izin, Pak, belum ada, Pak. Bu Arini tadi videonya belum ada suaranya kah? Belum ada, Pak. Hanya videonya yang tampil. Oke. Bu Vivi tadi sore kita sudah coba kan? Bisa loh. Kok Sudah, nggak Pak. bisa ya? Tadi sore itu masuk. Suaranya masuk kah? Masuk kan? Bu Vivi, masuk kan? Tadi sore iya kita coba masuk, Pak. Yang ini enggak ya? Enggak kah? Coba, Pak. Oke. Suaranya tidak ada, Pak. Waktu Enggak ada ya? Pak Agil share screen, jangan lupa di bawahnya ke checklist enggak audionya. Yang audio settings terus atau karena saya guna ini ya? Bukan. Waktu Pak Agil share screen, Iya. coba diulang share screen. Nah, ada di bawah tab audio. Paling bawah banget ada. Update. Enggak ada itu, Pak. Waktu share screen tampilan putih enggak? Ini ya, kalau berarti pilihnya seluruh layar ya Pak Riki ya? Share Enggak ada screen di sini. seluruh.
Di bawahnya ada share share tab audio, Pak. diklik nggak share tab audionya? Oke, iya. Bagikan audio tab itu. Bagian audio tabnya udah diklik. Oke. Terus coba klik Windows. Pak Agil udah buka aplikasi yang tadi? Nggak ditutup kan? Coba Oh, pakai ini saya kan di jendela, jadi nggak bisa, dia nggak ada itu, Pak, nggak ada apa, nggak ada pilihan itu, hanya ada di tab Chrome sama seluruh layar itu. Kalau di Oh, yang jendela nggak Windows nggak ada. tersedia. Oh, aplikasi yang ini yang dibuka sekarang, yang tadi itu buka aplikasi apa? Nggak keluar. Instagram itu, Pak, nggak keluar. Oh, coba pakai entire screen atau seluruh screen? Seluruh layar ya, coba ya. Ya, coba seluruh layar. Oke, Diulang lagi, coba Pak. seluruh layar. Kalau tadi udah Siap. bisa. Ya. Nah, coba lagi. Oke, ada suaranya, Pak. Oke, siap. Ada ya suaranya ya. Yang ini saya ulang ya. Nanti kita pilih 5 video lah biar. Hari ini kita belajar menanam hidroponik dengan adik-adik TK Kanisius. Oke, seperti ini instalasi hidroponik sederhana dengan botol bekas kayak anak-anak TK Kanisius. Ini tinggal dirawat saja, diberi sinar matahari, lalu ditambahin nutrisinya kalau sudah habis. Nanti setelah sebulan jadinya seperti ini sudah bisa dipanen. Semoga menginspirasi Anda untuk berkebun dengan barang-barang bekas seperti ini. Terima kasih. Hari ini. Oke, ada lagi. Nah, ini asik juga ini. Dengan perkalian. Siapa yang bisa menjawab hasil perkalian dengan benar dan paling cepat bola memilih tempat duduk terlebih dahulu. Kalau nggak ramukan kelas 6-3 namanya, hehehe. Berburu bangku dengan perkalian. Terus 3 aplikasi AI Guru wajib simpan. Pertama, questionwell.org. Masukkan judul topik dan teks bacaan, kemudian klik generate. Nah, AI langsung buatkan soal-soal siap pakai, keren banget. Ini juga bisa diubah ke berbagai format. Contohnya, Google Forms. Kedua, magicschool.ai. Ada banyak pilihan AI untuk guru, lengkap banget. Di sini aku mau coba buat newsletter. Tinggal diisi nama, pengumuman, hal yang dirayakan, atau hal lain, lalu klik generate. Nah, ini AI sudah buatkan kata-katanya, kita bisa juga persingkat teksnya. Kita tinggal pindahin ke Canva, banyak banget template-nya. Ketiga, slides.ai. Ini adalah ekstensi Google Chrome, klik install, lalu tinggal tulis apa aja isi PPT kita. Nah, ini AI sudah buatkan PPT-nya. Cepat banget. Di 23 September nanti akan. Oke, buat PPT pakai AI cepat betul gitu. Ada lagi ini asik juga ini. Kalau ini cuman apa, kalau mau menilai itu
nilai udah punya cop gitu. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, kupastikan ku jalani sebab Artinya besok tukang cop akan banyak order ini dari guru-guru CLC ini. Lanjut lagi, ada yang asik. Mana ya? Buat soal ini. Hati-hati 5 nih. website rahasia yang gurumu nggak mau kamu tahu. Pertama, tinewow.com. Di sini kamu bisa convert file PDF ke file apapun. Dan salah satu tools favorit aku di sini adalah membuka kunci file PDF yang ini. Kedua, jenny.ai. Website ini bisa membantu kamu membuat blog post, esai dengan bantuan AI. Cukup dengan ketik judul topiknya dan websitenya akan nulis otomatis buatmu seperti ini. Juga bisa hasilkan 99% bebas plagiasi dengan cek plagiasinya dan paraphrase kalimatnya dengan hitungan detik. Ketiga, wolframalpha.com. Di website ini bisa bantu selesaikan soal pelajaran kamu dengan otomatis, seperti matematika, fisika, kimia, sejarah, dan lainnya. Contohnya aku pilih pelajaran matematika, lalu ketik soalnya di sini dan jawabannya pun akan muncul dengan lengkap juga dengan penjelasannya. Keempat, antiago.com. Di sini bisa bantu kamu transkrip materi YouTube dengan cepat. Cukup copy